Selamat datang di channel YouTube Gereja Baptis Independen Jalan Lama. Kami berharap melalui kebenaran firman Tuhan, orang bisa paham tentang isinya Alkitab dan ajaran dasar. Oke, Kolose pasal 1 ayat yang ke-19. Kolose 1:19. Sebab hal ini memuaskan Bapa, yaitu dalam Dia segala kepenuhan tinggal. Ayat 20. Dan setelah mendamaikan melalui darah salibnya, melalui Dia untuk memperdamaikan segala sesuatu kepada dirinya, melalui Dia aku berkata, baik hal-hal itu di bumi maupun hal-hal di surga. Dan kalian yang dulu diasingkan dan musuh dalam pikiran kalian karena perbuatan jahat, namun sekarang telah Ia perdamaikan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena ada firman-Mu dan Kau menolong. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, ayat 21 lagi. Dan kalian yang dulu diasingkan dan musuh dalam pikiran kalian karena perbuatan jahat, namun sekarang telah Ia perdamaikan. Oke. Di sini Rasul Paulus setelah membuka kitab Kolose, dia mulai menjelaskan tentang keselamatan, menggunakan banyak istilah tentang keselamatan. Seperti di sini ayat yang ke-18, Ia adalah kepala tubuh, yaitu gereja. Dia adalah mulainya yang pertama lahir dari kematian, dan Yesus yang bangkit dari kematian, supaya dalam segala sesuatu Ia bisa memiliki tempat terutama. Kemarin kita menjelaskan tentang itu. Yesus itu memiliki tempat yang terutama. Kita nggak ada terus sama yang lain, nggak ada jalan yang lain, nggak ada nyanyian yang lain. Kita nyanyikan tadi tentang Roh Kudus, tapi memang Yesus, Roh Kudus yang menjelaskan Yesus kepada kita. Jadi Dia yang memiliki tempat terutama. Nah, ke-19, sebab hal ini memuaskan Bapa, yaitu dalam Dia segala kepenuhan tinggal. Semua dari Tuhan, semua kita bisa bilang sifatnya, kodratnya, semua itu ada di dalam Yesus Kristus. Dia Tuhan yang memang Tuhan yang lengkapnya. Itu semua ada di dalam Dia. Dijelaskan firman Tuhan di sini. Ada cukup banyak orang yang masuk satu aliran, yang masuk ke dalam yang disebut Kristen, yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Nah, itu saksi Yehova, dan mereka saksi Yehova yang palsu. Mereka bilang saksi Yehova, tapi mereka menyaksikan Dia tidak menjelma menjadi manusia. Mereka bilang Yesus itu nabi dan manusia. Mereka bisa bilang nabi, atau juga buruk sekali mereka bilang sebuah atau seorang Tuhan, tapi bukanlah Tuhan dengan huruf besar. Coba lihat di versi mereka di Yohanes pasal 1. Mereka menggunakan firman adalah, kalau bahasanya seperti firman adalah Tuhan dengan huruf kecil. Jadi mereka percaya ada beberapa Tuhan. Nah, itu berbeda sekali dengan yang dijelaskan firman Tuhan. Tuhan itu satu. Nah, Dia ada bentuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kita percaya dengan iman sepenuhnya yang dijelaskan. Di dalam Dia segala kepenuhan tinggal. Dia Tuhan sendiri. 20. Dan setelah mendamaikan melalui darahnya dan darah salibnya, pada kayu salib Yesus mencurahkan darahnya. Sudah saya jelaskan, ini sedikit review saja. Tanpa penumpahan darah tidak ada penebusan, karena nyawa ganti nyawa. Dijelaskan hukum Tuhan yang berlaku. Yang berdosa harus mati, berarti seharusnya kita mati, masuk neraka karena dosa kita. Itu yang kita layak terima. Nah, beberapa orang mereka tidak suka mendengar seperti itu, tapi berarti mereka belum bisa paham Injil. Kalau nggak suka mendengar seperti itu, kita nggak takut mendengar, kita layak masuk neraka. Nah, Tuhan melayakkan kita masuk ke surga karena Dia mati. Kita seharusnya masuk neraka karena dosa kita, tapi Dia yang rela menanggung dosa kita. Dia sudah mati di tempat kita.
dan menanggung semuanya melalui darah salibnya, melalui dia untuk memperdamaikan. Jadi dia membuat damai, dia memperdamaikan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi tidak ada pengecualian, siapapun boleh dan bisa diselamatkan, boleh datang kepada dia. Siapapun yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Firman Tuhan jelas sekali tentang hal itu. Kalau kita hanya datang kepada dia, dia siap menyelamatkan. Dia sudah menyiapkan keselamatan segala sesuatu kepada dirinya. Melalui dia aku berkata, baik hal-hal di bumi maupun hal-hal di surga. Nah, segala sesuatu bisa kita artikan semua orang. Tapi juga kemarin saya jelaskan, ada masalah di surga enggak? Di surga kita bilang enggak masalah di surga. Tapi kemarin kita lihat ada tulisan tentang perbuatan kita di surga. Dan untuk menghilangkan itu kita enggak mampu, enggak bisa naik ke surga dan ganti catatannya. Kita enggak bisa. Tapi dia bukan hanya mati demi kita, dia bisa selesaikan masalah yang ada di situ. Dia membawa darahnya ke mezbah yang ada di depan Tuhan di situ dan mencurahkan atau memerciki darahnya ke mezbah yang ada di situ. Kita nggak mampu dengan perbuatan kita pikir menghindari yang jahat, okay? Tapi menghapuskan dosa kita nggak bisa, nggak mampu. Darah Kristus, segala sesuatu dia membereskan, dia melakukannya. Melalui dia aku berkata, baik hal-hal di bumi maupun hal-hal di surga. 21. Dan kalian yang dulu diasingkan, bukan hanya kita menjadi asing, tapi diasingkan dan musuh. Kalau nggak cukup buruk menjadi asing dan diasingkan dari Tuhan, dia harus bilang kita menjadi musuh. Nah, saya pikir saya belum pernah bertemu seseorang yang bilang mereka sengaja mau menjadi musuh Tuhan. Siapa yang pikir mereka mau melawan Tuhan? Nah, pasti siapa yang kalah. Pasti orang cukup sadar. Nah, kalau kita survei banyak orang, saya pikir bisa menemukan orang yang pikir dia mau melawan Tuhan dengan sengaja, maksudnya dengan dia tujuannya mau melawan Tuhan. Saya pikir pasti ada orang, tapi jarang sekali. Biasanya orang pikir mereka mau mendekati Tuhan. Pada umumnya, tanya siapapun, siapa yang mau menjauhi Tuhan, pikirannya pasti mau mendekati Tuhan. Apalagi di negara agamis ya, pasti semua orang mau pikir mereka mau mendekati Tuhan. Tapi ayat ini menjelaskan ada masalah. Diasingkan, bukan hanya orang asing saja, diasingkan berarti ada batasnya di situ. Kita asing. Nah, tentang asing, kemarin saya sedang kerja di situ, jarang kerja tapi sedang kerja, canda saja. Dan mau nge-script, dan saya masukin scriptnya agak ke atas sini dan ada sesuatu yang jatuh dan itu masuk ke mata dan sakit sekali. Nah, alasan itu sakit karena itu sesuatu yang asing. Itu enggak sama dengan mata saya. Jadi sering asing seperti itu, artinya sesuatu yang tidak masuk ke sini. Nah, kalau mau tetap di situ harus menyesuaikan diri, dan yang masuk ke mata saya tidak mau menyesuaikan. Beberapa saat masih sakit, jadi dikeluarkan saja dan dibuang. Tapi sesuatu yang asing sering itu berarti ada sesuatu yang berbeda. Ya, kami di sini juga orang asing, dan berarti ada bedanya. Iya, tidak, semoga nggak menyakitkan. Tapi berarti ada sesuatu yang sangat berbeda. Ini bukan rumah yang masuk ke mata saya, itu bukan rumah yang kotoran itu, bukan rumah. Jadi dengan segera dikeluarkan. Nah, tidak selalu enak menjadi asing. Siapa mau menjadi asing, masuk ke satu kelompok yang berteman seperti itu? Kalau kita pendatang baru, kita rasa dulunya asing, mungkin rasa aneh juga.
belum tahu kalau mereka mau menerima kita, dan enggak enak, belum enak seperti itu, masih asing gitu. Kalau kita melakukan suatu hal yang baru juga, hal yang baru itu asing bagi kita, belum akrab, belum tahu caranya dan seterusnya, dan tidak enak. Nah, tapi di sini kita tahu, hanya sedikit penjelasan, kita pikir tentang apa masalahnya asing dengan Tuhan. Nah, dengan itu kita membuka kitab kita, Matius pasal 7. Ada cerita yang Yesus ceritakan di situ. Matius pasal 7, ini cerita yang cukup terkenal juga. Matius pasal 7 ayat 20 lah. Tentang asing ya. Asing, apa masalahnya menjadi asing dengan Tuhan? Asing berarti nggak kenal. Asing berarti tidak akrab. Asing berarti bukan teman. Asing bisa banyak kita artikan seperti itu. Tapi nggak ada yang di akrab, tidak masuk ke arti asing ya. Matius pasal 7 ayat 21. Okay. Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di bawah surga. Nah, dua-dua ini yang ada kesimpulan yang kita bisa ambil dari sini. Banyak yang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat dalam nama-Mu, dan dalam nama-Mu telah mengusir keluar setan-setan, dan dalam nama-Mu kami telah melakukan banyak mukjizat. Okay. 2-3. Dan pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Inilah dari aku, kamu yang berbuat kejahatan. Nah, di sini ada sesuatu yang orang tidak mau dengar waktu mereka berdiri di depan Yesus untuk dihakimi. Ini tentang penghakiman. Nanti semua orang harus menghadap Yesus Kristus, si hakim, sang hakim yang akan menghakimi mereka. Dan ada beberapa orang dalam cerita ini yang nanti dia bilang sebenarnya bukan memang cerita, tapi Yesus bilang banyak yang akan berkata kepadaku pada hari itu. Jadi dia juga bernubuat tentang masa depan yang belum terjadi. Nanti ini akan terjadi, bukan hanya perumpamaan saja, tapi dia jelaskan yang nyata nanti akan terjadi. Banyak akan bilang, Tuhan, Tuhan, kita sudah melakukan kami sudah melakukan banyak keajaiban, banyak mukjizat, sudah mengusir iblis, sudah melakukan ini. Dan 2-3 itu jawaban Yesus kepada mereka. Pada waktu itu aku akan, jadi lagi ini bukan perumpamaan saja, ini nubuat, dan nanti yang akan terjadi, akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Nah, berarti mereka asing, bukanlah teman Tuhan. Nah, perhatikan juga di sini ada kata pernah, tidak pernah mengenal kamu. Nah, itu masalah. Itu masalah kita yang dijelaskan dari Kolose 1:21 yang tadi. Dan kalian yang dulu diasingkan dan musuh. Jadi berarti orang di sini yang asing dengan Tuhan, yang diasingkan dari Tuhan, yang ditolak masuk ke surga, yang disuruh masuk neraka, atau dikatakan dibuang ke neraka. Nah, orang ini tidak pernah mengenal Tuhan, mereka tidak pernah diselamatkan. Nah, ini sedikit lagi tentang kita sedang pikir tentang ini, karena tadi saya bilang seperti tidak ada orang yang sengaja mau menjadi musuh Tuhan.
Tapi Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18 menjelaskan dia yang tidak percaya sudah dipidanakan. Itu sudah terjadi. Kita nggak harus melakukan dosa lagi untuk menjadi musuh Tuhan, untuk menjadi asing dengan Tuhan. Maksud saya, orang yang belum diselamatkan, banyak orang pikir, aku nggak begitu buruk keadaan aku dengan Tuhan. Nggak begitu buruk. Mungkin pasti bukan orang yang terbaik, tapi nggak begitu buruk. Pasti mau mendekati Tuhan, mau melakukan yang terbaik, mau menjadi baik. Nah, pasti hampir semua orang tujuan seperti itu. Tapi firman Tuhan menjelaskan ada masalah. Ada Tuhan di satu bagian, ada kita di sini, dan ini namanya batas. Di sini asing dengan ini. Tidak boleh, datang ke sini seperti teman, berbicara kepada Tuhan. Kembali lagi ke sini, teman yang akrab. Bukanlah itu. Kalau hanya ada satu yang bisa menghancurkan, bisa menghilangkan din-din yang membatasi kita, itu Yesus Kristus melalui kematiannya. Dia, dari ayat menjelaskan hampir langsung seperti itu. Yang ini yang pembatasan ini, karena di sini ada yang suci. Tuhan yang suci, di sini ada yang kotor, di sini ada yang jahat, dan semuanya berlawanan. Sifat kita dengan Tuhan, tujuan atau goal kita yang terbaik tidak bisa menghancurkan, nggak bisa menghilangkan batasannya. Kita asing dengan Tuhan tanpa Yesus Kristus yang mengantarkan kita kepada Tuhan. Tanpa itu asing dengan Tuhan, diasingkan. Orang itu mereka diusir dari depan Tuhan, dan dia bilang, aku tidak pernah mengenal kalian. Dan kalian yang dulu dari Kolose pasal 1 diasingkan dan musuh. Diasingkan. Asing itu bukanlah teman, bukanlah kenalan. Dan juga bukan hanya asing saja. Nah, kita pikir tentang, karena kata ini asing, kita langsung biasanya saya pikir tentang orang. Saya bilang tadi, orang asing datang ke sini, ya. Tapi negara Indonesia dan negara Amerika sekarang teman. Memang tidak ada masalah di antaranya. Harus ada izin datang ke sini, orang dari sini harus ada izin datang ke sana karena negara yang berbeda, tapi nggak menjadi masalah. Bisa jadi, bisa minta izinnya, kalau disetujui bisa datang. Nah, kalau mulai perang, satu negara yang musuh dengan yang lain, warga dari negara itu nggak bebas masuk ke negara yang sedang mereka perangi, dan mereka izinnya pasti ditolak karena itu negara yang asing. Jadi bukan di sini bukan hanya menjelaskan kita diasingkan, bukan hanya ada batasnya yang kita harus minta izin masuk ke sini, nggak boleh, itu sudah ada batasnya. Tapi bukan itu saja, musuh dengan Tuhan. Banyak orang pikir mereka bukanlah orang asing dengan Tuhan, apalagi musuh. Tapi firman Tuhan di sini antara lain banyak tempat lain menjelaskan sebelum diselamatkan kita menjadi musuh Tuhan. Kita adalah musuh atau setru Tuhan. Enggak bisa datang ke dapurnya minta satu mangkok cereal gitu. Enggak bisa makan sarapan di rumah dia karena musuh. Kalau musuh itu bukan orang yang pasal 8 ayat 44 di sini. Kamu dari bapamu iblis, dan hawa nafsu dari bapa kamu itu yang kamu lakukan. Ia adalah pembunuh. Sampai ke situ. Informasi yang kita butuhkan di sini sudah ada. Kamu dari bapamu iblis. Jadi ini orang yang baik sedang berbicara dengan Yesus, atau Yesus sedang berkhotbah kepada mereka. Dan orang yang baik itu Yesus bilang, kalian dari bapamu iblis. Nah, jadi dia bilang secara langsung bapa mereka bukanlah Tuhan. Jadi kadang-kadang kita bilang, semua
orang itu bersaudara. Dan memang kita tahu yang keluar dari Bahtera itu Nuh dan putranya. Dan kita semua, warna kulit kita seperti apapun, tapi kita semua saudara, kita semua bersaudara. Tetapi secara rohani itu berbeda. Nah, tidak semua orang bersaudara secara rohani. Ada dua macam. Kita satu pilihan, kita anak Tuhan. Yang lain kita anak iblis. Hanya dua pilihan seperti Yesus jelaskan di sini. Nah, orang yang pikir bisa masuk surga karena kita menjadi baik atau tidak merasa seperti musuh dengan Tuhan. Nah, ini yang jelas menjelaskan firman Tuhan. Diasingkan musuh, rasakannya atau tidak. Yang kebenaran, yang sebenarnya adalah kita sebelum diselamatkan tanpa Yesus yang putra Tuhan, kalau kita nggak ada di dalam Dia melalui keselamatan, hanya Dia yang bisa menghancurkan, yang bisa menghilangkan batas yang di antara kita dan Tuhan. Kembali lagi ke Kolose pasal 1. Dan kalian yang dulu diasingkan, perhatikanlah, dulu diasingkan dan musuh, Jadi ada dulu. Berarti semua orang ada dua pilihan. Sekarang masih diasingkan dan musuh dengan Tuhan, atau dulu. Jadi kita yang diselamatkan pun kita membaca ini, dulu diasingkan. Nah, tidak seperti saya bilang, banyak orang belum sadar mereka asing dengan Tuhan. Banyak orang belum sadar mereka musuh dengan Tuhan. Tapi itu yang dinyatakan firman Tuhan. Dosa kita, satu dosa pun, mau menjadi orang baik pun, mau menjadi seperti apapun, presiden atau orang miskin, semuanya itu musuh Tuhan. Kecuali Yesus Kristus yang memperdamaikan kita, membuat damai, yang hilangkan batas. Yang dulu diasingkan dan musuh. Orang Kristen pun kita bisa nyanyikan, bisa jelaskan. Dulu diasingkan. Orang di gereja ini dulu diasingkan. Ditulis Rasul Paulus di sini di dalam firman Tuhan. Diasingkan dan musuh dalam pikiran kalian karena perbuatan jahat. Namun sekarang telah Ia perdamaikan. Ada kata namun di situ. Sekarang telah Ia perdamaikan. Dijelaskan di ayat 20. Mendamaikan melalui darah salibnya. Dia yang mati supaya batas di antara kita dan Tuhan bisa dihilangkan. Dia yang mengantarkan kita. Kita nggak boleh, kita ditolak masuk ke negara Tuhan, ditolak masuk ke kerajaan Tuhan, ditolak masuk ke rumah Tuhan karena asing, karena musuh. Tapi Dia yang bisa hilangkan, Dia yang bisa mengulurkan tangan kepada kita. Nah, kita lihat di Yohanes pasal 17 ayat 3. Yohanes pasal 17 ayat 3. Di situ ada definisi, ada penjelasan apa itu keselamatan, apa itu kehidupan kekal. Kita bilang apa itu kehidupan kekal. Secara langsung biasanya kita bilang itu kehidupan yang tidak berakhir. Tapi lihat di sini Yohanes pasal 17 ayat 3. Dan inilah kehidupan kekal, yaitu bahwa mereka bisa mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan Yesus Kristus yang Engkau telah utus. Waktu Tuhan menciptakan dunia, Dia berencana bisa bersekutu dengan manusia. Manusia karena dosa menghilangkan pertemanan manusia dengan Tuhan dan menjadi musuh. Diasingkan, dosa kita mengasingkan
kita dari Tuhan, menjauhkan kita dari Tuhan. Dan satu-satunya cara itu yang melalui Yesus Kristus. Tujuan Tuhan dengan keselamatan bukan saja supaya kita diselamatkan dari neraka. Kita pikir, wah itu sudah besar, harus dibakar selama-lamanya di api neraka. Wah, kita nggak mau menderita seperti itu. Tapi keselamatan Tuhan bukan hanya supaya kita nggak harus menderita. Itu supaya kita menjadi teman Tuhan, supaya kita menjadi bukan lagi orang asing, tapi menjadi akrab, menjadi dekat dengan Tuhan, supaya kita bisa bersekutuan dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Seperti ayat ini, inilah hidup kekal, kehidupan kekal, yaitu bahwa mereka bisa mengenal Engkau. Jadi kadang-kadang kalau kita tanya orang, oh kamu orang Kristen nggak? Mereka jawab, ya orang Kristen. Nah, apakah kamu ada perdamaian, ada damai di antara kamu dan Tuhan? Mungkin ada pikiran yang belum pernah orang tersebut pikirkan, kalau mereka ada damai dengan Tuhan. Nah, karena itu kita nggak boleh masuk surga kalau nggak ada damai. Kita nggak bisa disebut teman Tuhan. Nah, kita nggak bingung dengan hal itu. Ini karena kita tahu Yesus Kristus yang menyelamatkan. Dia sudah putra Tuhan. Di dalam Dia semuanya dibereskan. Sudah selesai di situ. Nah, satu lagi ayat Galatia pasal 4. Galatia pasal 4 ayat yang ke-9. Galatia 4 ayat yang ke-9. Tapi sekarang, setelah kamu telah mengenal Tuhan, atau lebih tepat lagi, setelah dikenal Tuhan, bagaimana kamu bisa berbalik lagi pada hal-hal yang lemah dan miskin, di mana kamu ingin kembali lagi menjadi hamba. Oke. Di sini satu frase saya melihat. Sekarang setelah kamu telah mengenal Tuhan. Oke. Keselamatan itu dan kehidupan kau itu mengenal Tuhan. Dijelaskan di Yohanes pasal 17 ayat 3. Kalau kita nggak mengenal Tuhan, berarti kita belum diselamatkan.